Kak, pagi-pagi buru-buru banget. Mau kemana sih? Ke TPS dong, kan ada pemilihan serentak. Lagi pandemi kayak gini. Pastinya, karena suara kita penting banget buat daerah kita. Tapi... TPS-nya sesuai protokol kesehatan kok. Jadi, jangan khawatir ya. Yuk! Ayo ke TPS, Rabu 9 Desember 2020. Hai teman pemilih, tahu nggak sih pemilihan tahun 2020 ini diselenggarakan pada masa pandemi COVID-19? KPU memastikan menerapkan protokol kesehatan di setiap TPS agar kita semua terhindar dari virus dan tetap dapat menggunakan hak pilih. Ayo ke TPS, Rabu 9 Desember 2020. Kita semua punya hak yang sama untuk memilih, termasuk para penyandang disabilitas. KPU memastikan TPS akses untuk pemilih disabilitas dan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Apabila perlu didampingi saat mencoblos, petugas kami siap melayani. Untuk pemilih disabilitas netra, disediakan template surat suara dengan huruf Braille. Ayo ke TPS, Rabu 9 Desember 2020. Mereka berjuang. Anda berpartisipasi. Protokol kesehatan diterapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pemilih, selamat malam. Perkenalkan nama saya Nuke Novianti. Selamat datang kembali di podcast Simbaring, siap memilih calon pemimpin dalam rangka Pilkada Serentak tahun 2020. Saat ini saya sedang bersama Bapak Muhtadin selaku Ketua KPU Kabupaten Pangandaran. Lalu di segmen selanjutnya mungkin bila Sobat Pemilih ada pertanyaan mengenai Pilkada Serentak, boleh langsung ditulis aja di kolom komentar. Oke Bapak, selamat malam Bapak, apa kabar? Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar saya alhamdulillah baik sejauh ini. Gimana nih Pak, kesibukan Bapak akhir-akhir ini? Alhamdulillah kita dalam rangka menyiapkan, melaksanakan tahapan ini sudah sangat krusial, jadi lumayan agak capek-capek sedikit lah. Capek-capek sedikit, tapi ya. Bapak masih menyempatkan hadir di podcast Simarlin detik-detik terakhir ini. Siap. Selalu sehat. Bicara tentang Pilkada Serentak Pangandaran nih Pak, sejauh mana KPU Pangandaran mempersiapkan pilkada kali ini? Sudah sejauh mana? Mungkin dari sisi logistiknya? Baik, terima kasih Mbak Nuke ya, Teh Nuke yang sudah menyampaikan beberapa catatan pertanyaan dan juga kami sampaikan kepada hadirin para pemirsa di rumah yang menyaksikan melalui live Facebook KPU Pangandaran. Perlu kami sampaikan bahwa persiapan pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Pangandaran dari berbagai aspek tentu sebagaimana disampaikan ada setidak-tidaknya ada 5 aspek yang kita siapkan. Yang pertama pada level logistik kita sudah memasuki tahapan yang sangat krusial, yaitu di mana logistik kita dalam tahapan pemilihan ini sudah kita siapkan sedemikian rupa, dan kemarin pada tanggal 6 hari Minggu kita lakukan pergeseran logistik pemilihan bupati dan wakil bupati Pangandaran ke tingkat PPK untuk kemudian dari mulai hari tadi logistik kita geserkan ke tingkat desa oleh teman-teman di PPK. Lalu apa logistik yang kita geserkan? Logistik yang sangat krusial adalah pertama logistik surat suara, kemudian kita juga di dalamnya dilengkapi dengan alat coblos, kemudian juga kebutuhan administratif, kemudian juga ATK untuk kepentingan di TPS. Jumlah surat suara yang kita distribusikan adalah sejumlah 328.400, di mana surat suara tersebut berasal dari jumlah DPP
ditambah 2,5 atau 2,5% dari jumlah DPT untuk surat suara cadangan. Kemudian pada persiapan lain perlu kami sampaikan bahwa daftar pemilih kita sebagai dimulai dari persiapan sampai penyelenggaraan, DPT kita sudah kita tetapkan adalah sejumlah 320.008 pemilih. Kita sudah clearkan, DPT kita sudah clear ya. Kemudian barangkali nanti ada masyarakat yang belum masuk ke dalam DPT kita, kemudian tapi dia memiliki KTP elektronik, memenuhi syarat sebagai pemilih di Pangandaran, maka kemudian dia masuk dalam daftar pemilih tambahan atau DPTB. Jadi masyarakat yang belum masuk dalam DPT jangan khawatir, mereka masih memiliki kesempatan untuk memilih dengan masuk dalam daftar pemilih tambahan. Kemudian selanjutnya tahapan sosialisasi dalam konteks persiapan akhir ini, tahapan sosialisasi kita sudah masifkan kepada seluruh komponen masyarakat Pangandaran dan juga kita melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah untuk kemudian kita maksimalkan di tingkat sosialisasi. Kemudian selanjutnya persiapan pelaksanaan bimbingan teknis untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi suara di tingkat TPS. Nah ini keterampilan, pengetahuan dan juga pemahaman di TPS ini adalah merupakan kekuatan kita, sumber daya kita untuk memaksimalkan ikhtiar pilkada pemilihan bupati dan wakil bupati ini berjalan lancar di tingkat TPS terutama. Nah kemudian terakhir adalah persiapan untuk logistik alat pelindung diri, di mana dalam pilkada sekarang ini kita melaksanakan pilkada di tengah pandemi, maka kemudian pemenuhan terhadap protokol kesehatan adalah merupakan sesuatu yang sangat penting dan krusial, sehingga pemenuhan terhadap APD, alat pelindung diri, adalah merupakan sesuatu bagian yang tidak terpisahkan dari proses pemenuhan terhadap logistik pemilihan. Nah, saya kira itu ya yang terkait dengan persiapan setidak-tidaknya. Jadi untuk pilkada kali ini agak berbeda karena menghadapi pandemi ya Pak ya? Ya. Nah mungkin sobat pemilih di rumah juga ada ketakutan untuk datang ke TPS karena takutnya terpapar virus COVID-19. Ya. Nah apa upaya dari KPU Kabupaten Pangandaran supaya pilkada serentak kali ini masyarakat terbebas atau bisa terhindar dari virus COVID-19, dan apa sih dasar hukum yang menjadikan pemilihan ini wajib dilaksanakan walaupun dalam masa pandemi nih Pak? Baik, terkait pelaksanaan pilkada di tengah pandemi COVID-19 lah ya. Menarik sekali. Luar biasa memang, terkait ada beberapa hal yang tentu ada tradisi baru dengan istilah kita adalah new normal gitu. Nah, pilkada di tengah pandemi COVID ini, KPU Kabupaten Pangandaran, saya sebagai ketua KPU Kabupaten Pangandaran, kita punya semacam mitigasi pelaksanaan pilkada di tengah pandemi COVID-19. Dalam konteks ini menyangkut dasar hukum, menyangkut bagaimana kemudian sebenarnya proses pelaksanaan pilkada di tengah pandemi yang akan dilaksanakan oleh KPU Pangandaran. Pertama, kita punya yang namanya selalu menyesuaikan terhadap konstitusionalitas, yaitu menyesuaikan terhadap regulasi dan ketentuan hukum. Bahwa pelaksanaan pilkada di tengah pandemi COVID-19 ini perlu kita yakinkan kepada masyarakat, teman-teman pemirsa di seluruh masyarakat Pangandaran yang menjadi bagian dari pemilih masyarakat, pemilih dalam pilkada ini, perlu kami yakinkan teman-teman sekalian bahwa pilkada di tengah pandemi ini sesuai dengan konstitusionalitasnya cukup terjaga. Pertama, dengan lahirnya Perpu yang kemudian hari ini sudah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6. Kemudian ketentuan Undang-Undang Nomor 1, Nomor 8, Nomor 10, perubahan dari Undang-Undang Nomor 1, perubahan kedua,
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota. Keseluruhan norma yang ada di undang-undang tersebut masih berlaku. Maka kemudian sebagaimana sudah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Kemudian turun juga PKPU terkait pelaksanaan pilkada di tengah pandemi, yaitu PKPU Nomor 6, kemudian diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2020, kemudian diubah lagi terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan ataupun pilkada serentak di tengah pandemi COVID. Sehingga terkait dasar hukum, terkait konstitusionalitas, masyarakat Kabupaten Pangandaran, teman-teman pemilih tidak boleh khawatir, tidak boleh takut bahwa pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Pangandaran pada tahun 2020 ini sudah sesuai dengan konstitusi, sudah sesuai dengan regulasi kita. Ini menjadi penting untuk kita sampaikan. Kemudian selanjutnya, apa teknikalisasinya? Yang kedua, mitigasinya apa? Kita ditanyakan apa yang dilakukan supaya tidak takut setidaknya. Nah, proses selanjutnya yang kita lakukan adalah melakukan modifikasi tahapan. Modifikasi tahapan itu dalam konteks bagaimana kemudian proses tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati didasarkan pada PKPU 5 tentang tahapan program dan jadwal. Keseluruhan proses itu kita disesuaikan dengan peraturan pemerintah soal protokol kesehatan, karena prinsipnya pilkada lanjutan dalam di era pandemi ini sesuai dengan konstitusionalitasnya tadi, silakan pilkada dilanjutkan dan pedomani protokol kesehatan. Nah, maka modifikasi tahapannya adalah kita melakukan modifikasi tahapan. Kemudian selanjutnya adalah melakukan kolaborasi strategis. Nah, kolaborasi strategis ini kita melaksanakan tahapan pemilihan. Kita sadar dan yakin bahwa pilkada ini bukan hanya miliknya KPU Pangandaran, tetapi ada lembaga-lembaga lain, eksternal, ada Bawaslu, pemerintah daerah, peserta, partai politik, dan seluruh masyarakat Pangandaran. Dalam konteks ini ada stakeholder. Kita melakukan kolaborasi dengan unsur pemerintah daerah, dengan unsur dinas, badan, lembaga, kantor terkait penyelenggaraan pemilihan, kemudian juga dengan unsur TNI Polri dan Dim Ciamis, Kapolres Ciamis, kemudian juga dengan dengan kegiatan-kegiatan lain. Kemudian yang terakhir adalah dengan protokol kesehatan. Nah, sehingga mitigasi kita dalam melaksanakan keseluruhan proses, baik kegiatan kampanye, kegiatan data pemilih, kegiatan lain, sudah sesuai dengan protokol. Disesuaikan dengan protokol kesehatan. Saya kira. Jadi buat teman-teman, buat sobat pemilih yang lain, jangan takut ke TPS karena sudah dijamin oleh undang-undang, sudah sesuai dengan protokol kesehatan juga. Oke Bapak, kita jeda dulu kali ini. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Kak, pagi-pagi buru-buru banget. Mau kemana sih? Ke TPS dong, kan ada pemilihan serentak. Hah? Lagi pandemi kayak gini? Pastinya, karena suara kita penting banget buat daerah kita. Tapi TPS-nya sesuai protokol kesehatan kok. Jadi, jangan khawatir ya. Yuk! Ayo ke TPS, Rabu 9 Desember 2020. Hai teman pemilih, tahu nggak sih pemilihan tahun 2020 ini diselenggarakan pada masa pandemi COVID-19? KPU memastikan menerapkan protokol kesehatan di setiap TPS agar kita semua terhindar dari virus dan tetap dapat menggunakan hak pilih. Ayo ke TPS, Rabu 9 Desember 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pilkada Pangandaran adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih bupati dan wakil bupati Pangandaran secara langsung dan demokratis. Untuk itu, KPU Kabupaten Pangandaran
menginformasikan, mengajak, dan menghimbau untuk datang ke TPS pada hari Rabu tanggal 9 Desember tahun 2020 dengan ketentuan membawa cek pemberitahuan, membawa KTP elektronik, membawa alat tulis sendiri, dan dengan tetap memedomani protokol kesehatan, senantiasa menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Mari kita jadikan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran tahun 2020 ini sebagai sarana, sebagai kesempatan, sebagai wahana untuk kita semua terlibat menentukan masa depan Kabupaten Pangandaran. Ayo ke TPS Rabu 9 Desember tahun 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Oke, kembali lagi bersama saya Sobat Pemilih dalam podcast Si Marlin Siap Memilih Calon Pemimpin. Oke Bapak, kita lanjutkan lagi perbincangan ini. Yang saya masih penasaran terkait modifikasi pelaksanaan tahapan Pilkada kali ini Pak. Kan harus sesuai protokol kesehatan. Nah, modifikasinya tuh apa sih dalam tahap pelaksanaannya itu seperti apa? Contohnya? Oke. Siap Mbak Nuke, terkait pertanyaan bagaimana memodifikasi tahapan, bagaimana proses pemenuhan protokol kesehatan, modifikasi secara tahapan. Konkretnya nih. Siap. Teman-teman sekalian, bahwa modifikasi tahapan ini menjadi syarat mutlak kita melaksanakan pilkada di tengah pandemi COVID. Dalam konteks apa? Modifikasi itu maksudnya dalam konteks bagaimana new normal ini. Old normal kan biasa-biasa saja, kita melaksanakan tahapan. Ada yang new, ada yang baru. Ada yang baru gitu. Nah, barunya diantaranya adalah bagaimana proses tahapan yang biasanya dilaksanakan secara wajar. Misal yang saya contohkan adalah terkait kegiatan tahapan pelaksanaan kampanye misalnya. Dalam ketentuan PKPU kampanye terakhir diubah dengan PKPU 11 tahun 2020 adalah ada beberapa ketentuan, misalnya metode dan jenis kampanye, misalnya dari mulai pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, pemasangan alat peraga kampanye, kemudian penyebaran bahan kampanye, kegiatan rapat umum misalnya. Nah, dalam konteks pilkada di tengah pandemi ini muncul PKPU 6, PKPU 10, PKPU 13 untuk kemudian melakukan adaptasi terhadap kondisi pandemi ini, maka beberapa metode kampanye dihilangkan. Itu sebagai satu bentuk modifikasi. Di antaranya ada pengaturan khusus, misalnya soal kampanye. Boleh dilaksanakan kegiatan pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog. Tetapi kemudian ada pembatasan pada aspek jumlah. Misalnya jumlah maksimal peserta sesuai ketentuan PKPU 13 hanya maksimal 50 peserta untuk pertemuan terbatas. Yang sebelumnya untuk tingkat kabupaten 1.000 orang. Maka dimodifikasi dalam kerangka apa? Dalam kerangka memodifikasi ini untuk memenuhi protokol kesehatan. Yaitu apa? Yaitu soal keharusan melakukan physical distancing, menjaga jarak. Nah, kemudian hal lain adalah terkait adanya protokol kesehatan di setiap tahapan. Misalnya KPU, termasuk juga pada kegiatan kampanye, pada sisi jumlah orang dibatasi, pada sisi jarak dibatasi, tetapi protokol kesehatan juga penting untuk dilengkapi begitu. Kemudian apa yang dilakukan oleh KPU? Beberapa kegiatan yang dilakukan secara normal biasanya dilaksanakan kita tiadakan, kita ganti kegiatannya dengan dimodifikasi, jumlahnya dibatasi, rakor-rakor, bimtek-bimtek, kita senantiasa membatasi jumlah kepesertaan yang mengikuti, kemudian juga protokol kesehatan secara ketat, dan informasi-informasi kegiatan lebih banyak disosialisasikan melalui media dan jaringan. Begitu. Menjaga protokol kesehatan. Kemudian ada hal lagi kegiatan-kegiatan, dalam kegiatan-kegiatan misalnya coklit kita itu yang biasanya head to head biasa-biasa, maka sekarang petugas PPDP kita misalnya harus dilengkapi APD. Kemudian pada saat kegiatan-kegiatan pertemuan yang bersifat tatap muka, timnya harus dari dan seterusnya. Saya kira itu sebagai salah satu bentuk
jawaban terhadap elaborasi modifikasi tahapan terhadap new normal tadi, sebuah kebiasaan baru pasca pandemi COVID. Mungkin kalau dari KPU sendiri sudah menjaga sedemikian rupa agar terhindar dari virus COVID nih Pak. Nah untuk keluarga sendiri nih, apa yang perlu dipersiapkan warga masyarakat Pangandaran untuk datang ke TPS agar terhindar juga dari paparan COVID-19? Oke, terkait beberapa pesan ya atau catatan yang harus dilakukan bagi pemilih, dalam hal ini seluruh kawan-kawan, sahabat-sahabat, teman-teman pemilih di Kabupaten Pangandaran, seluruh masyarakat Kabupaten Pangandaran. Ada beberapa pesan yang ketika teman-teman untuk datang ke TPS. Yang pertama, datang ke TPS dengan membawa cek pemberitahuan, dan datang ke TPS-nya jangan lupa datang ke TPS itu sekarang sesuai dengan jam yang diatur. Jadi ada jadwalnya. Ada pengaturan jam dalam cek Tujuannya pemberitahuan Pak itu. untuk apa? Tujuannya mengatur jam itu untuk kemudian tidak terjadi penumpukan pemilih, penumpukan orang di TPS. Jadi jaraknya juga bisa diatur ya Pak? Jaraknya Kalau juga diatur kalau datangnya diatur sedemikian rupa. Nah kemudian yang kedua harus membawa KTP elektronik. Jadi nanti ke TPS itu membawa cek pemberitahuan, membawa KTP elektronik. Kemudian selanjutnya juga membawa alat tulis sendiri, bawa pulpen. Nah itu Pak yang jadi pertanyaan. Nah, Kayak untuk apa kita membawa alat tulis sendiri nih Pak ke TPS? Nah, ini penting, betul sekali Mbak Nuke. Untuk datang ke TPS, kenapa kita membawa pulpen? Adalah untuk menandatangani DAPOM daftar hadir atau cek 7 atau cek daftar POM cek daftar hadir. Nah, karena daftar hadir ini kan nanti bergiliran gitu lah ya. Nah, ini untuk dalam rangka pencegahan terhadap penyebaran COVID-19 agar pulpen yang dipakai nanda tangannya tidak dipegang oleh semua orang. Oh iya. Maka Jadi pemilih jelas ya Pak ya? ya, pemilih membawa pulpen sendiri. Jadi pulpen itu berfungsi supaya kita tidak menggunakan Pulpen yang sama dengan orang lain sehingga paparan virusnya juga bisa dikendalikan ya Pak. Oke, kemudian selanjutnya terkait dengan untuk anjuran ataupun pesan untuk datang ke TPS yang selanjutnya adalah senantiasa memedomani protokol kesehatan. Apa itu? Yang pertama adalah dengan memakai masker. Kemudian selanjutnya adalah dengan menjaga jarak. Kemudian dengan senantiasa masuk ke TPS itu karena kita nanti sediakan dengan selalu mencuci tangan. Nah, Jadi disediakan tempat cuci kita tangan. sediakan tempat cuci tangan. Jadi apa aja nih Pak yang besok akan disediakan di TPS selain tempat cuci tangan? Oke, ini penting sekali saya sampaikan terkait dengan apa yang disediakan di TPS adalah yang pertama disediakan tempat cuci tangan berupa tong air pada saat masuk atau setelah keluar dari lokasi TPS. Yang selanjutnya kita sediakan masker. Masker ini bersifat untuk cadangan, maka kita anjurkan tetap para pemilih itu datang ke TPS wajib memakai masker. Tapi nanti di TPS juga barangkali ada yang rusak, barangkali ada yang perlu diganti, tetap kita sediakan. Tetap kita sediakan. Kemudian selanjutnya di TPS juga pada saat sebelum TPS dibuka dilakukan penyemprotan oleh disinfektan secara berkala. Kemudian juga ada hand sanitizer, ada tisu, kemudian juga ada kelengkapan, ada sarung tangan sekali pakai untuk para pemilih. Maka kemudian teman-teman para pemilih tidak boleh ragu, tidak boleh khawatir untuk datang ke TPS. Kira-kira begitu. Jadi sudah sedemikian rupa dirancang agar terhindar dari paparan COVID ya Pak. Siap, begitu. Ya, jadi kita akan iklan lagi sejenak Pak. Siap. Beristirahat lagi sejenak. Jadi masih di sini aja ya untuk sobat pemilih.
Bapak boleh minum dulu. Kita semua punya hak yang sama untuk memilih, termasuk para penyandang disabilitas. KPU memastikan TPS akses untuk pemilih disabilitas dan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Apabila perlu didampingi saat mencoblos, petugas kami siap melayani. Untuk pemilih disabilitas netra, disediakan template surat suara dengan huruf Braille. Ayo ke TPS, Rabu 9 Desember 2020. Mereka berjuang. Anda berpartisipasi. Protokol kesehatan diterapkan. Hal baru di TPS pada pemilihan 2020. Ayo gunakan hak pilihmu dengan tetap patuh terhadap protokol kesehatan. Apa saja yang harus disiapkan dan dilakukan pemilih saat datang ke TPS? Ayo, gunakan hak pilihmu dengan tetap patuh terhadap protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pilkada Pangandaran adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran secara langsung dan demokratis. Untuk itu, KPU Kabupaten Pangandaran menginformasikan, mengajak, dan menghimbau untuk datang ke TPS pada hari Rabu tanggal 9 Desember tahun 2020 dengan ketentuan membawa cek pemberitahuan, membawa KTP elektronik, membawa alat tulis sendiri, dan dengan tetap memedomani protokol kesehatan, senantiasa menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Mari kita jadikan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran tahun 2020 ini sebagai sarana, sebagai kesempatan, sebagai wahana untuk kita semua terlibat menentukan masa depan Kabupaten Pangandaran. Ayo ke TPS Rabu 9 Desember tahun 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo Sobat Pemilih, kembali lagi di podcast Si Marlin. Kali ini Bapak untuk melanjutkan bincang-bincang kita kali ini. Pertanyaan selanjutnya, kalau misalkan ada yang terpapar COVID, nah hak suaranya itu hilang atau mungkin ada treatment khusus dari KPU? Oke, penting sekali pertanyaan ini, menyangkut dengan bagaimana perlakuan bagi pemilih yang dalam posisi sedang diisolasi atau dia terpapar COVID, misalnya sedang diisolasi atau dia pasien di rumah sakit. Nah ini juga misalnya sekalian saja bagaimana kemudian bagi pemilih yang sakit misalnya dalam dirawat misalnya begitu. Sesuai dengan ketentuan, pertama untuk yang sakit non COVID ya, yang sakit biasa, sesuai dengan ketentuan pasal 83 PKPU 18 tahun 2020 bahwa bagi pemilih yang sedang sakit begitu nanti masih tetap diberikan hak pilihnya dengan cara bagi yang sedang berbaring sakit di ruang rawat inap misalnya begitu, sedang dirawat inap, maka nanti cara proses pemungutan suaranya akan yang sakit tersebut, si pemilih tersebut akan didatangi oleh petugas KPPS, kemudian dengan dibantu ataupun dengan disaksikan oleh KTPS juga oleh saksi dari pasangan calon tersebut. Jadi tetap terjamin hak pilihnya gitu. Kemudian bagaimana dengan
pasien atau juga masyarakat pemilih yang dalam posisi terpapar COVID ya 19, misalnya dalam posisi rawat inap ataupun isolasi mandiri dan dalam posisi positif ya terpapar COVID. Nah, sesuai dengan ketentuan pasal 72 PKPU 6, PKPU 10, PKPU 13 tahun 2020 tentang pilkada di tengah pandemi. Nah, diantaranya adalah bagi pemilih yang terpapar COVID tetap tidak kehilangan hak pilihnya. Jadi masih Mereka, tetap ya, bisa menyuarakan bisa memberikan hak pilihnya, dan teknikalisasinya, treatmentnya adalah nanti memberikan suaranya di TPS terdekat di mana dia dirawat, di mana dia diisolasi, dengan ketentuan para pasien baik pasien COVID atau juga yang sakit ini kemudian harus dilengkapi dengan form A5. Oh, ada treatment khusus, yaitu mereka adalah masuk dalam pemilih pindahan. Misal ada pemilih ataupun masyarakat dari salah satu kecamatan, misalnya dari Mangunjaya, Langkapancar atau dari Cimerak, dirawat nih di rumah sakit kita di Pangandaran. Kemudian TPS terdekat di rumah sakit itu TPS mana? Maka para pemilih tersebut harus membawa form A5, dan form A5 itu minimal maksimal 1 hari sebelum hari H pemungutan suara harus kita data. Dan hari ini KPU Kabupaten Pangandaran sedang dan dalam proses pendataan terhadap pasien, baik pasien COVID sendiri atau juga pasien yang memang sakit biasa begitu, yang sedang melaksanakan rawat inap atau juga sedang dilakukan pengobatan di balai pengobatan, di puskesmas atau di rumah sakit yang ada di wilayah Kabupaten Pangandaran. Jadi masih terjamin suaranya ya? Masih terjamin. Masyarakat yang hari ini sedang sakit segera menghubungi petugas PPS kami, PPK kami. Untuk cara mengurusnya sendiri nih Pak, supaya sobat pemilih mengerti bagaimana. Nah, nanti cara mengurusnya tinggal datang, ini akan difasilitasi oleh KPU. Setelah data difasilitasi oleh KPU melalui para petugas kita di PPK, PPS dan PPS. Mohon selalu seluruh masyarakat yang nanti ada data yang sedikit segera berkoordinasi dengan kami. Begitu. Oke, jadi masih terjamin walaupun sakit atau terpapar COVID, masih bisa menyuarakan pilihannya. Ya. Kalau selanjutnya ada Q&A, sesi Q&A. Ada pertanyaan dari sobat pemilih yang di rumah. Pertama dari Bapak Soleh Hidayat. Kan Ketua izin bertanya, untuk meminimalisir kerumunan apa solusinya? Jika menggunakan penjadwalan khusus bagi setiap pemilih sedangkan tidak bisa hadir pada jadwal yang sudah ditentukan, pihak penyelenggara apakah masih ada kesempatan untuk memilih di hari yang sama? Gimana nih Pak? Dari Bapak Soleh Hidayat. Siap. Halo Bapak. Siap, Kang Soleh Hidayat. Ya, pertanyaannya terkait dengan untuk meminimalisir kerumunan. Nah, untuk meminimalisir kerumunan ini pertanyaan sangat cerdas sekali. Terima kasih Pak Soleh. Pertanyaan dari aktivis sepertinya ini. Oh iya. Untuk meminimalisir kerumunan apa solusinya? Nah, pada saat proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, nanti petugas kita akan melerai. Jadi setiap ada kerumunan akan dianjurkan segera didekati oleh petugas keamanan kita, akan kemudian dianjurkan untuk senantiasa membubarkan diri dari kerumunan itu untuk menjaga jarak. Dan secara berulang-ulang petugas kita, KPPS kita akan menyampaikan himbauan, akan mengingatkan. Jadi selalu setiap saat terjadi kerumunan akan menghimbau, mengingatkan selalu untuk kemudian tidak terjadi kerumunan. Nah, setidak-tidaknya ini ya, kalau misalnya ada pedagang di situ untuk kemudian iya, biasanya suka ramai nih Pak, ada pedagang mungkin yang beli sesuatu nih Pak. Iya, jadi kita udah menjaga
ini protokol tapi masih ada kerumunan. Nah, itu kita akan treatment sedemikian rupa. Para petugas kita sudah dibekali pemahaman, pembekalan, termasuk juga pengetahuan tentang bagaimana pada setiap saat, setiap kesempatan untuk dianjurkan para pemilih itu tidak terjadi kerumunan. Kemudian selanjutnya Yang tadi bila tidak sesuai jadwal nih Pak Bas, masih bisa kan memilih di hari yang sama? Pengaturan jam itu dimaksudkan hanya ikhtiar kita untuk bagaimana tidak terjadi penumpukan pemilih di lokasi. Nah, tetapi kemudian kalaupun pemilih yang datang jam 11 datang jam 7 pagi, itu tidak masalah. Itu akan tetap kita layani, akan tetap kami layani. Jadi menghimbau kepada seluruh masyarakat sekalipun, tetapi menghimbau untuk menepati jam kedatangan itu sesuai dengan yang tertera di dalam cek pemberitahuan. Tetapi kalaupun Bapak Ibu sekalian para pemilih datang tidak sesuai begitu, misalnya di jam 9 datang jam 8 atau diatur jam 8 datang jam 11, tetap kita layani sepanjang durasi waktu pelaksanaan pemungutan suara itu sesuai ketentuan adalah dari jam 7 pagi sampai dengan jam 13.00. Sepanjang waktu itu kita akan tetap melayani pemilih siapapun itu yang masuk dalam DPT atau juga dalam DPTB atau juga DPPH pindahan sepanjang memenuhi syarat sebagai pemilih, yaitu masyarakat Kabupaten Pangandaran yang memiliki KTP elektronik dan terdaftar dalam DPT kita. Jadi, iya, sudah jelas ya kalau misalkan jadwal itu hanya untuk pengaturan aja dan masih bisa memilih sampai jam 1 siang. Jadi kesempatan memilih itu tidak hilang gitu. Nah, untuk kerumunan juga nanti akan ada petugas yang melerai ya Pak ya. Terjaga. Mungkin ada pertanyaan lagi dari sobat pemilih lainnya. Oke, mungkin kita iklan dulu Pak ya, jeda dulu. Masih di sini aja ya sobat pemilih. Kak, pagi-pagi buru-buru banget. Mau kemana sih? Ke TPS dong, kan ada pemilihan serentak. Lagi pandemi kayak gini? Pastinya, karena suara kita penting banget buat daerah kita. Tapi TPS-nya sesuai protokol kesehatan kok. Jadi, jangan khawatir ya. Yuk! Ayo ke TPS, Rabu 9 Desember 2020. Hai teman pemilih, tahu nggak sih pemilihan tahun 2020 ini diselenggarakan pada masa pandemi COVID-19? KPU memastikan menerapkan protokol kesehatan di setiap TPS agar kita semua terhindar dari virus dan tetap dapat menggunakan hak pilih. Ayo ke TPS, Rabu 9 Desember 2020. Kita semua punya hak yang sama untuk memilih, termasuk para penyandang disabilitas. KPU memastikan TPS akses untuk pemilih disabilitas dan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Apabila perlu didampingi saat mencoblos, petugas kami siap melayani. Untuk pemilih disabilitas netra, disediakan template surat suara dengan huruf Braille. Ayo ke TPS, Rabu 9 Desember 2020. Mereka berjuang. Anda berpartisipasi. Protokol kesehatan diterapkan. Hal baru di TPS pada pemilihan 2020. Ayo gunakan hak pilihmu dengan tetap patuh terhadap protokol kesehatan. Apa saja yang harus disiapkan dan dilakukan pemilih saat datang ke TPS?
KPU dengan tetap patuh terhadap protokol kesehatan. Halo Sobat Pemilih, kembali lagi dalam podcast Si Marlin, siap memilih calon pemimpin. Bapak, kita masuk sesi terakhir nih Pak. Mungkin apa pesan dan harapan Bapak kepada masyarakat Pangandaran dalam pilkada serentak tahun ini? Baik, pesan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Pangandaran. Pertama, kami berharap bahwa selalu kami sampaikan bahwa pilkada ini adalah panggung rakyat. Pilkada adalah pesta kedaulatan rakyat. Pilkada adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih bupati dan wakil bupati Pangandaran secara langsung dan demokratis. Dan perlu kami yakinkan bahwa pemilih berdaulat, negara kuat. Nah, pemilih berdaulat maksudnya adalah berdaulat itu kan seperti konteks bagaimana kita menyebut negara berdaulat secara hukum. Artinya hukumlah sebagai panglimanya, hukumlah yang memiliki kekuasaannya. Ketika kita sebagai masyarakat Pangandaran pemilih berdaulat, maka kitalah pemegang kekuasaan itu. Maka kami berharap mari kita jadikan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Pilkada serentak tahun 2020 ini sebagai sarana, sebagai wahana, sebagai kesempatan kita untuk terlibat menentukan masa depan Kabupaten Pangandaran. Dan kami menghimbau, menginformasikan, mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pangandaran untuk datang ke TPS pada hari Rabu tanggal 9 Desember tahun 2020. Kami ingatkan untuk datang ke TPS dengan membawa cek pemberitahuan, membawa KTP elektronik, membawa alat tulis untuk menandatangan daftar hadir, kemudian dengan senantiasa datang ke TPS memedomani protokol kesehatan secara ketat, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan senantiasa menjaga jarak. Itu kira-kira pesan yang kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak telah berkenan kali ini mampir di podcast Si Marlin. Bapak secara langsung spesial sekali menuju detik-detik 9 Desember, menyambut 9 Desember. Untuk teman-teman sobat pemilih, jangan lupa untuk 9 Desember datang ke TPS membawa cek pemberitahuan, membawa KTP elektronik, membawa masker juga ya Pak ya. Dan menjaga jarak. Terakhir kita akan jargon bersama nih Pak. Jargon podcast ini Si Marlin. Jadi kalau saya bilang Si Marlin, Bapak siap Marlin. Siap. Yang bareng nih Pak. Jadi Si Marlin siap memilih calon pemimpin. Kak, pagi-pagi buru-buru banget. Mau kemana sih? Ke TPS dong, kan ada pemilihan serentak. Lagi pandemi kayak gini? Pastinya, karena suara kita penting banget buat daerah kita. Tapi TPS-nya sesuai protokol kesehatan kok. Jadi, jangan khawatir ya. Yuk! Ayo ke TPS, Rabu 9 Desember 2020. Hai teman pemilih, tahu nggak sih pemilihan tahun 2020 ini diselenggarakan pada masa pandemi COVID-19? KPU memastikan menerapkan protokol kesehatan di setiap TPS agar kita semua terhindar dari virus dan tetap dapat menggunakan hak pilih. Ayo ke TPS, Rabu 9 Desember 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pilkada Pangandaran adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran secara langsung dan demokratis. Untuk itu, KPU Kabupaten Pangandaran menginformasikan, mengajak, dan menghimbau untuk datang ke TPS pada hari Rabu tanggal 9 Desember tahun 2020 dengan ketentuan membawa cek pemberitahuan, membawa KTP elektronik, membawa alat tulis sendiri, dan dengan tetap memedomani protokol kesehatan, senantiasa menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan.
mari kita jadikan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran tahun 2020 ini sebagai sarana, sebagai kesempatan, sebagai wahana untuk kita semua terlibat menentukan masa depan Kabupaten Pangandaran. Ayo ke TPS Rabu 9 Desember tahun 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.